Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita luruskan niat, kita siapkan perangkat untuk menuntut ilmu. Kita mulai kajian kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmat Allah, siang hari ini masih di bulan haram, Allah meringankan langkah kaki kita semuanya untuk melangkah duduk bersama di majelis ilmu. Semoga satu langkah kita dari rumah menggugurkan dosa dan langkah yang lain meninggikan derajat kita semuanya. Ada satu nasihat dari para ulama, di dunia ini tidak ada yang benar-benar menjadi milik kita. Bahkan udara yang kita hirup harus kembali kita hembuskan. Maka sesungguhnya kaki ini milik Allah, kembalikan kepada Allah untuk tindak ngaji. Maka sehat ini milik Allah, maka kembalikan sehat ini gunakan untuk ngaji. Maka sesungguhnya pandangan pendengaran lisan ini dari Allah, maka kembalikan Allah untuk ngaji sampai Allah ridho kepada kita, kelak kita dimatikan. Kita melangkah ke masjid. Kenapa berat kita melangkah ke majelis ilmu? Sesungguhnya jarak kita dengan masjid bukan diukur dengan kaki, tapi diukur dengan hati. Kalau ke majelis ini ibu sudah ada di hati, dalamnya Banjarnegara, dalamnya manapun, datang ke majelis ilmu. Tapi kalau kita enggak ukur kecintaan ini dengan hati dan iman kita, dekat rumahnya enggak nyambung hati kita ibu. Maka kita ulangi lagi, ketika kaki kita saja ke majelis ilmu berat, kok ngarep kaki kita mau membawa kita ke surga. Kalau kaki kita saja melangkah nolongin orang berat, kok berharap besok kita diangkat oleh Allah dari neraka, ditolongin orang lain. Maka ibu, nangislah kalau kaki kita mulai berat diajak datang ke majelis ilmu. Nangislah kalau kaki dan tangan kita mulai berat untuk melangkah menolong orang lain. Maka mari kita syukuri keringanan yang diberikan Allah siang hari ini. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang diridhoinya, insya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan duduk kita di majelis ilmu siang hari ini kelak menjadi wasilah untuk kita mendapatkan pertolongan Allah melalui syafaat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai materi, kami haturkan jazakumullah ahsanal jazaa kepada Mbak Indah. Hari ini memberikan hadiah untuk ibu-ibu yang datang lebih awal. Sing rawuh keri teng wingking tesih uman apa mboten? Masya Allah. Jazakumullah. Kita doakan beliau semoga kelak mendapatkan jodoh yang solih lagi muslih, bisa menjadi anak yang meneruskan kebaikan orang tuanya. Kalau ibu belum kenal Mbak Indah, ibu kenal Besti yang Indah. Nah, Besti yang Indah itu punyanya Mbak Indah, makanya namanya Dieng Indah. Semoga usahanya berkah. Dan yang sudah menerima ini berarti punya kewajiban apa?
menggunakan untuk berzikir, lalu buku zikir pagi dan petangnya bismillah, kita bersama-sama kita amalkan insya Allah. Taib, materi kita hari ini tentang apa Ibu? Wanita yang didoakan malaikat. Sebelum masuk kepada materi, Masya Allah, manusia itu ada 3 golongan. 1, manusia yang diumpamakan oleh para ulama seperti makanan, dibutuhkan oleh orang lain setiap saat. Kita butuh makanan setiap saat, Bu. Kita butuh air, kita butuh nasi, kita butuh lauk. Setiap saat dalam 24 jam kita selalu, Masya Allah, membutuhkan makanan. Maka kata para ulama, ada manusia yang manfaatnya, yang kegunaannya, yang keberadaannya itu kayak makanan. Semua orang butuh kepada orang ini. Setiap saat dimanapun, mau di pojok utaranya bumi, mau di pojok selatannya bumi, bahkan sampai hewan itu butuh kepada makanan. Itu golongan manusia yang pertama. Siapa golongan manusia yang kedua? Manusia yang seperti obat, dibutuhkan orang lain ketika apa toh? Sakit. Kita kalau sakit gigi baru kelingan dokter gigi, baru kelingan. Nanti kalau sudah nguntal konstan, sakit giginya hilang, masih kelingan rumah sakit apa enggak? Ada tipe manusia yang keberadaannya di muka bumi ini orang biasa saja, butuh pada dia saat orang itu sakit. Orang hanya dibutuhkan sesaat saja. Dan yang ketiga, orang kata para ulama yang dimisalkan seperti penyakit. Orang senang enggak ketemu dengan dia? Gak mau. Yang ketiga ini diumpamakan, orang kok urip digambarkan kados dene penyakit. Orang mau ketemu itu takut. Orang menghindar karena keburukan lisan dan akhlaknya. Maka Ibu, semoga dengan kita duduk di majelis ilmu, kita menjadi orang golongan yang pertama. Kepekerjaan dibutuhkan banyak orang. Di rumah dirindukan anak-anak dan suami. Di lingkungan dirindukan masyarakat. Dimanapun orang membutuhkan kita. Itulah sabda Nabi Muhammad SAW, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian hai umatnya Muhammad adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Maka mari kita cek, sudahkah rumah kita manfaat, kendaraan kita manfaat, apa yang kita miliki manfaat. Jangan-jangan di rumah kita terlalu banyak pajangan yang justru besok memperpanjang pertanyaan kita di hadapan malaikat. Maka ibunda, bismillah, semoga kita termasuk orang-orang golongan pertama seperti makanan yang dibutuhkan orang lain setiap saat. Taib. Siapa saja orang-orang yang didoakan malaikat? Siapa perempuan-perempuan yang didoakan malaikat? Ingat, kenapa kita butuh doanya malaikat? Karena Rasulullah SAW matur dengan sejelas-jelasnya, paling banyak menghuni neraka adalah keturunan Adam yang berjenis kelamin napa? Ngaji penuh, Masya Allah. Di mana-mana ngaji perempuan itu penuh. Coba kemarin ketika kita kedatangan tamu, bapak-bapak cuman berapa biji, Bu? Yang lainnya isinya napa? Tapi kenapa Rasulullah mengatakan yang paling banyak menghuni adalah neraka? Maka kita butuh pertolongan Allah. Maka kesungguhan kita mencegah diri kita masuk ke neraka itu harus lebih daripada laki-laki. Maka kita butuh doanya malaikat. Makhluk yang gak pernah bermaksiat kepada Allah. Yang Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, setiap hari di arsy-Nya Allah ada 70.000 malaikat tawaf di arsy-Nya Allah. Setelah selesai mereka tawaf, mereka pergi, gak pernah kembali lagi sampai hari kiamat karena diganti dengan jumlah malaikat yang lain. Berarti jumlah malaikat berapa? Masya Allah. Ada malaikat yang Allah tugaskan khusus untuk mendampingi orang-orang yang melangkah ke majelis ilmu.
Dari kita keluar rumah, malaikat letakkan sayapnya. Diiringi kita ibu, duduk berjejal di sini. Kata Allah, apa yang mereka minta ampunanmu. Apa yang mereka minta surga. Apa mereka pernah lihat surga? Enggak pernah. Apa yang mereka minta ampunanmu ya Allah. Berjejal. Meskipun ruangan ini tidak penuh, insya Allah dipenuhi malaikat yang Allah tugaskan khusus untuk mendampingi orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Maka lihatlah ayat ini. Surat Al-Mu'min ayat ke-7. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepada Allah serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, ya Allah, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalanmu, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala. Jadi siapa perempuan yang didoakan malaikat yang pertama? Perempuan yang senang bertaubat. Sekarang pertanyaannya, siapa malaikat pemikul arsy itu ibu? Malaikat pemikul arsy di dalam surat, salah satu ayat di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wal malaku ala arjaiha wa yahmilul arsya rabb fawqahum yawma idin thamaniyah. Ada 8 malaikat, jumlahnya berapa? Yang bertugas memikul arsy-nya siapa? Allah. Malaikat itu segede apa ibu? Ini yang berdoa malaikat pemikul apa? Sekarang kita lihat malaikat pemikul arsy itu segede apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih kata Rasulullah, aku diizinkan untuk mengabarkan kepada umatku tentang para malaikat pemikul arsy. Sesungguhnya satu malaikat pemikul arsy jarak antara daun telinga, coba pegang telinga ibu masing-masing, daun telinga sampai ke bahunya, sekarang pegang bahunya ibu, sejauh perjalanan 700 tahun. Allahu Akbar, saya merinding. Dari telinga sampai mana bu? Berapa jaraknya bu? Berapa yang mikul? 8 orang. Memikul apanya Allah? Dan 8 malaikat itu mendoakan perempuan-perempuan yang senang kembali kepada Allah untuk bertaubat. Berapa maksiat yang kita lakukan dengan mata kita hari ini? Berapa maksiat yang kita lakukan dengan lisan kita sampai siang hari ini? Berapa maksiat yang kita lakukan dengan hati kita sampai siang ini? Kalau kita berucap astagfirullah, tadi kita membaca sayyidul istighfar, malaikat arsy meminta kepada Allah, ya Allah, ampunilah orang-orang yang duduk di majelis ilmu siang hari ini, karena mereka telah membuka majelis siang hari ini dengan membaca doa apa tadi bu? Sayyidul istighfar. Maka rugi orang gak mau beristighfar. Maka rugi orang yang pagi harinya gak mau baca sayyidul istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, karena aku selalu bertaubat kepadanya dalam sehari berapa kali bu? Allahu Akbar. Betapa banyak alat yang memudahkan kita. Ada alat penghitung, ada tangan kita. Istighfar, astaghfirullahaladzim. Ingat-ingat betul, yang mendoakan kita adalah malaikat yang jarak daun telinganya sampai ke bahunya sepanjang 700 tahun perjalanan. Bagaimana kalau malaikat itu berdoa? Allah. Sedangkan ia memikul arsy, posisi yang paling dekat dengan siapa? Allah.
Memintakan ampun bagi perempuan-perempuan yang senang bertaubat mengucapkan istighfar. Bukankah kita sering mendengar guru-guru kita menyampaikan, andai ada, Allah itu senang sekali dengan orang yang kembali kepada Allah, bertaubat meskipun kesalahannya diulang lagi, taubat lagi, diulang lagi, taubat lagi, diulang lagi. Allah nggak akan bosan sampai kita bosan bermaksiat. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, tinimbang nek nyetir kendaraan apa ngagem motor, ngalamun bayang ke liya-liyane, alung kita gunakan untuk apa? Beristighfar. Yuk kita dawamkan istighfar. Gerakan 100 istighfar minimal dalam satu hari. Kalau Rasulullah dijamin masuk surga 100, kalau kita pantasnya berapa sehari, Bu? Nabi loh 100, kalau kita berapa pantasnya? Berapa, Bu? Sepanjang 24 jam pantasnya kita hanya matur napa, Ibu? Istighfar. Bagaimana mungkin hati kita akan merasa, lah egen apik nyong, egen alim nyong, egen ngerti nyong. Rasul saja yang dijamin masuk surga 100. Lah kita berapa pantasnya? Maka semestinya 24 jam setiap denyutnya di kita berdetak, pantasnya kita memohon ampun kepada Allah. Lalu siapa wanita yang kedua yang didoakan oleh para malaikat? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Di matan yang lain disebutkan di dalam selimutnya, Bu. Allahu Akbar. Ada malaikat di selimutnya, Ibu. Allahu Akbar. Selama ini yang di selimutnya Ibu napa? Napa, Bu? Ini ada malaikat, dia tidak akan terbangun. Kalau dia ngeleler, dia tidur dalam keadaan suci lalu dia ngeleler, tidaklah orang yang tidur dalam keadaan suci ngeleler, kecuali malaikat bangun kemudian ikut mendoakan, ya Allah, ampunilah si fulan ya Allah, karena tidur dalam keadaan abot nopo enteng sederenge bobok wudu. Abot. Sinten sing nglakoni teng mriki sederenge sare wudu? Jajal pirang persen, Bu? Abot nopo enteng, Bu? Tadi gerakan minimal berapa istighfarnya? Yang kedua. Yuk mulai hari ini supaya kita tidak hanya diselimuti oleh selimut tebal atau dipeluk oleh pasangan kita dengan hangatnya, kita pun didekap di dalam selimut oleh siapa? Allahu Akbar. Syaratnya sebelum tidur kita, sekarang adab tidur napa mawon? 1. Setelah itu ini berwudu, bersiwak, pupuknya menutup aurat kecuali mau beribadah. Katanya Bu Dokter kemarin, Ibu di rumah disuruh lebih porno dari itu, Ibu. Makanya kan di dalam adab-adab maaf berhubungan badan itu kan diminta untuk menutupi dengan apa? Selimut. Mematikan lampu. Dados ampun seneng tidur dalam keadaan listrik. Mengunci pintu. Menutup bejana. Dicek dulu makanannya sudah tertutup belum. Minyak jelantahnya sudah ketutup apa belum. Toplesnya sudah ketutup apa belum. Jangan ditinggal tidur, makanan kita, minyak jelantah kita, gelas kita ngatang-ngatang tidak ditutup. Semuanya ditutup. Merapikan tempat tidur termasuk di dalamnya itu menebah. Ditebah ngagem sapu. Itu simbah-simbah dulu itu pol telatene. Coba Ibu teliti. Daleme piyai-piyai kono niku teng ndhuwur kasur biasanya wonten sapu napa nih? Kalau kita enggak, kamarnya tuh isinya depuser, apa Ibu? Sing metu kukuse ambu wangi kae. Njur apa maning? Enggak ada sapunya, Bu. Lupa. Rumangsane dengan spring bed
bermerek tertentu dengan spray yang regane mahal, setan ndak nempel. Padahal kalau kita nggak melaksanakan sunnah, ya ndak ikut malaikat. Lalu nomor 3, niat bangun sebelum fajar untuk sholat. Kalau takut ndak bangun sholat tahajud sebelum wudhu, sholat nopo dulu? Sholat witir. Ini yang nggak pernah Rasulullah tinggalkan. Menghadap ke arah kiblat, berbaring ke arah kanan, meletakkan tangan kanan di bawah pipi, meniatkan mengikuti jejak baginda Muhammad. Nomor 6, banyak lupa. Bertaubat dari seluruh maksiat dan memaafkan kesalahan orang. Nah, sing memaafkan kesalahan orang lain abot nopo enteng. Malah nek ajeng turun iku cok ngeling-ngeling siki wis bengi. Ngesuk entenana nek wis isuk. Siki bengi yang ora pantes nek teka merana. Ngenteni padahal Bu, Masya orang yang memaafkan orang lain sebelum tidurnya bangun tidur itu bahagia Bu. Senyum Bu. Astagfirullahaladzim. Coba Bu. Lalu yang ketujuh, berdoa dan berzikir hingga tercobi. Kita baru anas saja kadang nggak selesai sudah kemana Bu? Nggak usah anas, al-falak, al-ikhlas, ayat kursi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, lalu ditiup, diusapkan ke seluruh badan, setelah itu membaca zikir. Saya kira belum sampai subhanallah sudah apa Bu? Sudah tertidur Bu. Ini adab. Sekarang, tadi kan tidur dalam keadaan suci. Lalu pertanyaan Ustazah, kalau haid apa tetap berwudu? Ada ulama yang mengatakan wudu untuk orang haid kan nggak ada faidahnya. Karena tidak mensucikan dia dari hadas. Tapi karena Rasulullah SAW, nanti kita tampilkan, Rasulullah itu kalau junub tidak suka tidur sebelum membasuh kemaluan dan berwudu. Maka ada ulama yang mengatakan meskipun kita haid kita tetap berwudu. Sekarang pertanyaannya, ini kan hubungannya dengan wudu. Bu, doa mau berhubungan intim, doanya pripun? Pripun? Allahumma jannibna syaitana. Tirukan Allahumma jannibna syaitana. Jannibna syaitana wa jannibis syaitana. Yang pertama jannibna syaitana, yang kedua wa jannibis syaitana. Wa jannibis syaitana ma razaqtana. Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Nah, selama ini doanya apa? Allahumma ya Allah jannibna, jauhkanlah kami berdua suami istri, asyaitana, jauhkanlah dari kami syaitan, wa jannib, dan jauhkanlah syaitan, ma, apa-apa, razaqtana, dari apa-apa yang akan engkau berikan kepada kami, yaitu rezeki berupa apa? Anak. Ibu pernah mendengar ketika Bani Adam melahirkan putranya, itu bayi kalau lahir apa? Nangis ya Bu? Kalau tidak nangis sama bidan diapain? Sama dokter kandungan diapain? Ditabuaki biar apa? Padahal keterangan para ulama dari hadis yang sahih,
Setiap bayi Adam lahir itu dipegang oleh setan, makanya dia nangis. Dan ada 2 bayi di muka bumi ini yang tidak dipegang oleh setan, adalah bayi ketika Hanna melahirkan Maryam dan ketika Maryam melahirkan Isa. Kemudian yang ngaji, gimana doanya Hanna ketika melahirkan Maryam? Doa ibu melahirkan apa doa ibu? Doa nengok bayi apa doanya ibu? Doa nengok bayi. Bu, jangan tawaduk. Apa doa? U'idzuka biha wa dzurriyyata minasyaitonir rajim. Ketika Hanna istrinya Imran melahirkan Maryam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku perlindungkan anak yang aku lahirkan ini minasyaitonir rajim. Itulah doa yang kita lantunkan untuk bayi yang baru lahir. Nih doa junub, foto yang gede. Punya print di print. Tempel di dipan, jangan. Gak usah dikasih judul kalau mau ditempel di dipan. Dulu Mafaza pernah bikin stiker ini ya Bu. Dulu pernah kita bagikan. Itu saya taruh di toko itu paling laris, yang paling diambil dulu ternyata doa berhubungan. Itu artinya banyak yang belum hafal. Bismillah itu wajib. Tidak usah yang lain, bismillah itu mesti. Tapi doanya Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ayo ya doa dulu. Ada seorang ibu bertanya, Ustazah, karena faktor usia apa ya? Sehingga ketika berhubungan dengan suami itu rasanya hambar. Bu, boleh ibu pakai tip apa, pakai obat apa, pakai apa? Tip yang pertama yang gak boleh ibu lupakan adalah, ya Allah, berikanlah kenikmatan kepadaku dan kepada suamiku saat kami berdua beribadah. Pernah gak doa kayak gitu? Apa kelalet? Pernah gak kita berdoa seperti itu? Jadi ketika Dokter Boyke mengatakan kepuasan, orang mukmin itu punya senjata yang gak dimiliki siapapun, minta sama Allah. Ya Allah, berikan kami kenikmatan. Kita kan sudah minta berkah. Ketika kami beribadah ini, ya Allah, berikan kenikmatan kepada kami dan suami kami. Sehingga puasnya orang beriman itu berbeda dengan puasnya orang yang tidak. Tuh. Tidur dalam keadaan junub boleh enggak? Boleh apa enggak? Boleh? Tapi lebih utama ketika kita tidur dalam keadaan junub, kita sudah mencuci kemaluan dan dalam keadaan abot nopo endeng. Boleh yang mantap paling jawab. Abot Bu? Abot. Makanya hadiahnya didoakan malaikat. Makanya hadiahnya malaikat ikut tidur di selimut kita karena dilakukan apa? Ini kan perkara di telinga tuh kayaknya enteng banget tapi dilakoni apa Bu? Masya Allah. Itu yang kedua. Lalu siapa perempuan ketiga yang didoakan malaikat? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu salat selama ia dalam keadaan suci. Di hadis yang lain, selama di masjid dia tidak menyakiti orang lain, melainkan para malaikat akan mendoakan. Masya Allah doanya Bu. Ya Allah, ampunilah ia ya Allah, sayangilah ia ya Allah. Pertanyaannya, Ustazah, itu kan menunggu sholatnya di masjid. Sedangkan perempuan itu sholatnya di mana yang paling afdal? Meskipun kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu, ada hadis yang mengatakan kalau ada suami yang dimintai izin istrinya untuk pergi ke masjid, jangan dilarang.
Lalu bagaimana buat perempuan-perempuan yang memilih sholat di masjid? Ibu, beliau punya kesempatan untuk didoakan malaikat dengan cara yang lain. Dan ketika kita menaati perintah Rasulullah, itu pun keutamaan yang besar. Sama keutamaannya dengan kita mendapatkan doa dari para malaikatnya Allah. Maka ibu duduk menunggu sholat. Ini mungkin kita jarang ya Bu. Katanya Ustadz itu kalau azan kita baru bangun, baru siap-siap sholat itu biasa banget Bu. Apalagi azannya sudah selesai kok kita baru bangun, baru mau sholat. Itu standar iman sing pol parai. Yang paling bagus belum azan sudah apa? Sudah bangun, sudah siap. Rata-rata yang duduk di sini gimana Bu? Wong cokru azan be ora? Masya Allah. Saya bilang sama anak saya, nek subuh mboten mireng azan, kamu tahu Ya Bun. Kamu tahu pipis? Iya. Katanya Nabi itu kalau kita nggak dengar azan, telinga kita itu dipipisi sama dikencingin sama setan. Mata kita dikencingin, diberakin sama setan. Maka Masya Allah, ini sulit. Makanya ketika kita belajar perempuan-perempuan yang didoakan malaikat, itu terlihat perkara yang sangat mudah kita baca. Namun Masya Allah, setan itu yang ngeranjo kita itu luar biasa. Lalu Allahu Akbar. Siapa lagi perempuan yang didoakan oleh para malaikat? Orang yang berada di saf pertama. Loh Ustazah, katanya saf terbaik perempuan itu adalah yang paling apa? Pernah kami di suatu masjid, masjidnya tertutup antara laki-laki dengan perempuan, nggak kelihatan laki-lakinya. Lalu modelnya itu soft perempuan sejajar dengan soft laki-laki. Lalu di situ terjadi perdebatan, mulainya sholat itu dari paling, nah kapan soft paling belakang itu menjadi soft yang mulia bagi perempuan? Saat ibu sholatnya di masjid yang di situ laki-lakinya kelihatan. Masya Allah bodinya kayak Sahrukhan. Ya Allah kue calon mantu nih nyong kue. Ya Allah sujudnya ya Allah ruku eswim banget ya Allah. Yakin suami hebel banget. Yang begitu itu saf yang paling 8 yang paling belakang yang paling. Tapi kalau masjidnya tertutup, kita nggak lihat laki-laki, kita nggak ada fitnah dengan mereka, maka tetaplah mulai saf dari mana? Dari depan. Supaya kita tidak melewati perempuan yang lain yang sudah sholat. Jadi lihat kondisi nopo nih Bu. Namun bagi laki-laki, soft pertama itu adalah soft yang paling utama. Ibu ada satu hadis di tempat yang lain. Allahu Akbar. Bu, orang yang selalu ketinggalan dari soft pertama, urusan surganya juga dimundurkan meskipun dia ahli surga. Bilang sama suami kita. Paling sedih melihat suami itu ketinggalan sholat. Gitu Bu? Rasanya ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ternyata paling nikmat itu ngelihat suami sebelum adzan sudah apa? Sudah siap, sudah berangkat. Nah kalau adzan apalagi sudah qomat baru berangkat, artinya rasanya gimana Bu? Ya Allah, rasanya pengen matur, ya Allah sayangku cintaku. Kalau kamu ketinggalan soft pertama, sesungguhnya meskipun besok kita masuk surga, kata Allah, tar dulu ya masuknya. Karena kamu selalu ketinggalan di soft pertama. Tapi ibu kalau bilang kayak gitu, nanti suaminya bilang, wis mama is mirip kayak Ustazah Eva yo. Nek nang omah senengane ceramah. Gimana lalu tipnya? Bilang sama Allah. Ya Allah, sesungguhnya hati ini menderita. Saat hamba melihat suami hamba ketinggalan sholat, ya Allah demi Allah hati saya sakit. Maka tolong ya Allah percepat langkahnya, buka telinganya, lembutkan hatinya untuk bersiap-siap sebelum azan berkumandang. Ini yang banyak perempuan nggak tahu tipsnya mengingatkan suami. Nggak mesti setiap suami kita bersalah langsung. Kemudian kita berdebat, mengeluarkan dalil dan seterusnya. Saya tuh baru ngaji Pak, gini. Hati-hati Bu. Masya Allah. Laki-laki itu pemimpin. Biasanya pemimpin itu enggak senang kalau didekte Bu, ditegur, enggak senang Bu. Diatur enggak senang. Maka kita harus punya tips, salah satu tipnya ngadu aja sama Allah. Lebih tinggi dari ibu bicara langsung sama suami.
Itu keutamaan shaf pertama. Kemudian, siapa perempuan yang didoakan malaikat lagi? Perempuan yang senang merapatkan shaf. Hati-hati Ibu. Sebentar lagi kita masuk bulan mulia, bulan apa? Keluarlah sajadah-sajadah terbaik dari lemari Ibu. Betul? Keluarlah mukena-mukena yang gak pernah dipakai sepanjang tahun, digunakan untuk apa? Untuk sholat. Lalu sajadahnya itu ukurannya besar. Ibu di benua Antartika itu egois. Kalau tidak di atas sajadahnya sendiri yang made in Turki, itu gak mau geser. Sehingga biasanya soft bapak-bapak itu rapet, tapi kalau soft ibu-ibu, karena masing-masing egois, nyongki sajadah tuku agi kaji kak, kurang ngerti pak? Tuku agi umroh kak, kiki oleh-oleh, masya Allah, kayaknya sajadahnya paling beda dengan sajadah yang lain, karena made in Turki. Hati-hati, lipat sajadahnya, tumpuk dengan yang lain, mukenanya ayo keluarkan. Hati-hati yang di rumah senang koleksi mukena bu. Rezeki itu kebermanfaatan. Rezeki itu bukan mukenanya ibu 10. Tapi di antara 10 itu rezeki itu mana yang paling sering kita pakai. Itu yang besok bersaksi di hadapan Allah. Lah ibu-ibu ini kalau di pondok, kami di masjid bu. Ini kan soft kayak gini. Biasanya tengah itu ada cekungan laut bu. Karena santri itu senangnya kalau baris di mana bu? Di pinggir. Maka itu bagian keamanan dulu kan di pondok itu akan penuhi dulu softnya, penuhi dulu softnya, penuhi dulu softnya. Karena orang yang mau melengkapi soft yang masih bolong, itulah perempuan-perempuan yang didoakan malaikat. Kalau kita sholat kan gini, kayak meleh yang paling pinggir. Kalau asim ada bolongan tuh kayak masih mempersilahkan orang lain, monggo bu, monggo bu, monggo bu. Nah, sekarang pertanyaannya, soft itu yang benar yang kosong geser atau yang belakang maju? Yang belakang maju angkat tangan. Yang kanan kiri geser angkat tangan. Yang tidak? Dan selama ini kalau ada soft kosong gimana? Yang benar yang belakang maju memenuhi yang kosong. Maka idak-iduk. Kalau pengen didoakan malaikat, begitu melihat soft itu kurang, langsung kita maju untuk memenuhi. Kalau pengen didoakan malah, buatanlah kula wengkeng mawon. Al-itharu fil ibadati haramun. Mendahulukan orang lain di dalam perkara ibadah dan ketaatan hukumnya haram. Kayak bapak laki-laki kok datang pejabat, monggo pak silahkan, itu tidak boleh dalam Islam. Kalau sudah berada di soft pertama sudah, mau belakangnya presiden, mau belakangnya apa, salah dewek carry. Maka sholat itu mengajarkan kita siap dipimpin dan siap memimpin. Sholat itu mengajarkan kita berjamaah, enggak melihat siapapun, yang penting menghadap Allah. Maka ibu, al-itharu fil ibadati haramun. Mendahulukan orang lain di dalam kebaikan itu tidak boleh dalam Islam. Harus kita yang duluan. Sekarang kita belajar soft. Kalau ibu sholat berdua dengan suami, posisi ibu di mana? Lah udah berapa tahun toh nikah sama suami? Ya kalau sholat gimana kalau sama suami? Di belakangnya pas atau agak ke kanan atau agak mendekat atau sajadahnya rodok monyong? Monggo yang mau donor darah bisa menuju ke tempat donor darah. 5 orang. Belakang lurus atau belakang agak ke kanan atau ke kiri? Terus habis itu cium tangan suami kanan kiri gitu bu. Yang betul ketika kita sholat dengan suami berada tepat di belakang suami. Lurus. Sudah? Yuk kita lihat. Sekarang kalau anak kita sholat berdua dengan bapaknya, maka posisinya jejer sebelah kanan atau kiri? Sekarang ada ibu, ibu di mana coba itu berdirinya? Sekarang kalau berdua ada anak laki-laki dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya itu perempuan. Sampun nggih? Nanti di share ini materinya ada di
grup nanti. Sekarang pertanyaannya, di mana letak soft anak-anak? Yo, istilah para ulama, ayo, di mana soft anak-anak? Nah, mulane angger ngaji ke materi ini usah dhuwur. Bab salat riyen rampungaken, bab wudu riyen rampungaken. Di mana posisi soft anak-anak? Jawabannya, satu, jika anak itu belum bisa membedakan yang baik dan yang buruk, masih melezu-melezu, maka anak itu diletakkan di samping soft orang dewasa, utamakan orang tuanya. Sehingga ketika anak mau lari-lari, tangannya langsung. Tapi kalau anak itu adalah anak yang sudah bisa membedakan antara baik yang buruk, sudah bisa diatur, maka posisi soft anak ada di mana? Di belakang sebelum softnya ibu. Sampun nggih. Besok kalau kita bawa anak, saya soft istimewa. Karena yang dikejar-kejar itu masih 2, Bu. Jadi ketika anaknya mau lari langsung cekel. Gitu. Makanya di foto-foto itu ada seorang bapak sholat di Masjid Nabawi pakai kayak pir itu, Bu. Kemudian anaknya digandeng supaya tidak kemana. Itu mengajarkan anak dekat kepada masjid. Lah kok saya pernah moto tapi saya nggak berani nyebar. Dilarang membawa anak kecil ke. Mestinya masjid itu yang positif. Siapkan tempat playground untuk anak-anak. Itu di sini tuh harusnya ada juga, ada mainannya anak-anak, tapi kayaknya segini langsung hancur ya, Bu. Nah, jadi mengenalkan anak-anak kita kemana? Ke masjid. Sampun, sekarang tentang soft. Beberapa saudara-saudara kita kalau sholat kakinya, Bu, ngoyok kakine. Maaf, jangan tersinggung. Ini untuk menggambarkan berlapang dadalah dalam perbedaan tentang soft. Ada yang kakinya harus nempel, ada yang bahunya nempel. Sebab kalau kita bertengkar dalam perkara ini, yang di dalam masjid gelut gara-gara soft, yang di luar masjid wedi melbu masjid, lawong sing neng jero masjid gelut gara-gara maaf. Salat itu kan apa to iki sing nyantel to ya? Nah, Ibu. Tali, Bu. Kadang kehusuan kita itu hilang. Allah, sampingnya tuh nanti dicari lagi gitu. Kenapa? Salat itu bahunya itu nempel. Kaki itu tidak miring begini, tapi sebenarnya kalau standar berdiri kaki kita lurus, samping kita nempel dengan kita itu sudah otomatis soft kita itu apa? Nempel. Tapi kadang perempuan sholat itu nggak ada feminim, nggak ada maskulin ya, Bu. Terus kalau perempuan berdirinya, wong saya itu kalau laki-laki baru, bukan begitu. Sholat itu sama antara laki-laki dan sujudnya sama, takbirnya sama, rukuknya sama, tidak ada perbedaan. Nah, besok di ceria insya Allah kita akan bahas tentang fikih sholat, Ibu. Biar tidak berantem. Yang baca wajah tuh, yang baca Allahu Akbar kabiro, yang baca Allahumma. Yang paling penting siapa yang di ruangan ini dari Allahumma ba'id sampai tahiyat salam apal artinya. Cung. Allahumma ya Allah ba'id jauhkanlah baini antara aku baina dan di antara khotoya ya kesalahanku kama sebagaimana ba'atta engkau jauhkan baina antara al-masyriqi timur wal maghribi dan barat. Allahumma ya Allah naqini sucikanlah aku. Nyatan Banura gelut, jarene nek Allahumma ba'id sembayange sinten? Nah, nek senes Allahumma ba'id salate sinten? Yang sekarang Masya Allah. Selamat milad untuk NU. Berapa, Bu? 1? Loh, hilang. Nah.
Jangan. Sudah. Ya, tentang soft ini sampun nggih, Bu. Maka jadilah perempuan yang merapatkan. Ibu tuh suka gini, kalau ada ibu-ibu di masjid, monggo Bu, softnya dirapatkan di dalam batin. Siapa sih ngatur-ngatur? Itu orang yang didoakan malaikat, orang yang memperhatikan soft. Nun sewu Kang Asta Putra paling pinggir nggih barisipun. Monggo Bu dipenuhi riyen ngajeng ketika sholat Id. Siapa sih kayak ngatur-ngatur? Itu perempuan yang didoakan siapa? Maka perempuan hati-hati yang bawa sajadah gede-gede ini, Bu. Dilipat, tumpuk, gunakan berdua. Itu tentang rapatkan saf. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yang bersalawat kepada orang-orang yang menyambung saf dan orang-orang yang menutup celah pada saf akan Allah tinggikan derajatnya. Allahu Akbar. Ibu, kemarin kita singgung tentang marbot. Selama ini kita itu berpikir marbot itu orang yang nyaponi masjid, ngepel, ngersii kamar mandi. Maaf, kalau pegawai negeri itu pegawainya pemerintah, kalau marbot masjid itu pegawainya siapa? Hati-hati sama pegawainya Allah. Maka Rasulullah pernah bertanya tentang seorang perempuan yang bernama Ummi Mahjan. Ada yang mengatakan Ummi Mihjan. Beliau itu perempuan yang tinggal di Masjid Nabawi, pekerjaan yang ngambilin daun kurma yang sudah kering. Menurut sahabat itu tidak penting. Sampai ketika perempuan ini meninggal, sahabat tidak bilang sama Nabi. Di mana perempuan yang biasa ngambilin pelepah kurma yang kering itu? Sudah meninggal ya Rasulullah. Kenapa kalian nggak bilang? Karena menurut para sahabat itu tidak penting. Apa kata Rasulullah? Tunjukkan di mana kuburan perempuan itu. Lalu Rasulullah datang ke kuburannya, lalu Rasulullah sholat dan mendoakan kebaikan bagi orang yang ada di dalam kubur itu. Bayangkan, itu kedudukan marbot masjid di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibu, pastikan kita semuanya menjadi employernya Allah, karyawannya Allah. Lewat apapun, entah masjid, entah ibu itu masak buat sedekah Jumat, entah ibu ngurusi pengajian, entah itu ngurusi sosial. Pastikan kita sudah terdaftar menjadi pengawalnya siapa ibu? Ibu punya berapa tangan? Satu gunakan untuk memenuhi kebutuhan ibu sendiri, tangan yang lain gunakan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Kita punya dua kaki, satu langkahkan untuk cari nafkah memenuhi kehidupan kita. Satu lagi sedekahkan. Ya Allah, aku nadarkan satu kaki ini untukmu. Akan aku langkahkan untuk ngurusi orang lain. Maka dengan itu kita register sebagai karyawannya siapa? Siapa yang akan gaji kalau kita jadi karyawannya Allah? Berapa gajinya, Bu? Berapa bonusnya? Berapa gaji 13-nya? Masya Allah. Berapa biaya lemburnya dan SPJ dinasnya Ibu? Allah yang akan memberikan gaji. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Perempuan yang didoakan malaikat selanjutnya adalah perempuan yang aminnya ketika sholat bersama imam bersamaan dengan aminnya malaikat. Waladdallin. Mat apa? Mat apa? Tulisan amin, A-nya itu mat nopo? Bu, mat nopo? Mat tabi'i. Amin. Min itu apa hukumnya? Mim, ya, nun. Di akhir titik, waqaf atau ayat. Apa bacaan hukumnya? Hukum bacaannya. Siapa yang jawab mat lain? Mat arid. Berapa harokat? 2 sampai 5 apa 6? 5 apa 6? Berarti A-nya sama min-nya panjang mana? Coba praktek. A berapa? Tadi makabi berapa harokat? Yuk, 2 harokat ditambah 5 sampai 6. Mat arid li sukun. 6 atau 5 saya lupa. Saya lupa antara 5 dan 6 tapi panjang. Berarti A-nya dengan min itu panjang mana? Coba. Wahid, itnin, salasa.
dan membacanya setelah imam berbunyi A, lalu kita membersamai. Jadi kalau imam belum A, kita malah wis amin. Malah ada yang amin gitu kan Bu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal amin. Amin. Barang siapa aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, maka malaikat akan berkata, ya Allah, ampunilah dosa perempuan ini yang telah lalu. Allahu Akbar. Jadi jangan sepelekan bunyi amin itu di dalam sholat. Malah cok orang ngerti imame tekan ngendi Bu? Yang siling sembayang pirang, apa maning sembayang teraweh imame semandan dawa. Nanti kan nyalahin imam gak bijaksana. Gak tahu apa ada orang tua, ada ibu hamil, ada ibu membawa anak kecilnya, Bu. Sholatnya protes sama imam, Bu. Jadi perempuan yang keberapa ini? Adalah perempuan yang membaca amin bersamaan dengan aminnya siapa? Cobi. Ruginya orang gak tahu ilmunya, malah sembayang aminnya meneng. Tapi perempuan suaranya cukup didengar diri sendiri, tidak keras-keras. Kemudian ketika membaca talbiyah juga, kalau bapak-bapak kan labbaik Allahumma labbaik, itu keras. Tapi perempuan cukup didengar diri sendiri, itu aminnya perempuan. Bismillah, semoga setiap sholat jamaah yang kita ikuti, amin kita bersamaan dengan aminnya para Allahu Akbar. Siapa lagi perempuan yang didoakan malaikat? والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang jujur benar, orang-orang yang taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan siapa yang didoakan malaikat? Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang membaca istighfar, perempuan yang beristighfar ketika melakukan ibadah sahur. Sahur bukan sahur, sahur. Napa Bu? Sahur. Pakai apa? Ha atau kha? Sahur. Sahar, sahur, ha. Sahur, udah sahur Bu, napa? Nah, tapi kemarin kita ngaji di fikih, orang yang dibenci Allah adalah orang yang lisannya difasih-fasihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Rasulullah nggak suka dengan orang yang kayak gitu. Waktu apa? Sahur. Biasa nggak usah? Gitu nggak usah. Waktu apa Bu? Nah, apa itu waktu sahur? Sahabat Rasulullah Aisyah pernah ditanya, berapa jarak antara waktu sahur Rasulullah dengan subuh? Jaraknya adalah sama dengan jarak orang membaca 50 ayat. Ibu kalau membaca 50 ayat dengan tartil berapa? Ya mungkin 15-an menit Ibu. Jadi sahur itu diakhirkan, kalau buka disegerakan. Kalau sahur itu dipepet-pepet ke imsak, dibahas panjang lebar oleh Ustadz tadi hidayatnya Bu. Kalau kita kan imsak, banyak pertanyaan. Tadi imsak saya masih ngelep panganan yang tutup. Puasane sah nopo? Kalau saya tuh suka begini, ya Allah, dewek wis Ramadan ping pira jane. Pertanyaannya gen pada nek imsak tesih onten panganan batal nopo? Nah niku harusnya belajar fikih puasa ini sekarang nih, sehingga ketika bulan Ramadan nggak ada lagi yang nanya seperti itu. Ibu, maka yang rajin puasa Senin Kemis, Masya Allah beruntunglah ia yang melakukan puasa Ayamul Bait, puasa Daud selama bulan Rajab ini. Allahu Akbar. Berarti kalau dia sahur sambil beristighfar, dia menjadi orang yang sering didoakan. Yang kedua, orang yang berbuat baik ketika subuh dan asar. Itu. Malaikat itu punya sip pagi dan sip siang. Ibu kalau perawat di PKU, itu kalau mau pergantian sip biasanya pamit ke kamar-kamar ibu nggih.
Assalamualaikum Bu, mohon maaf Bu, ini lukir napa nggih oper shift. Itu berarti shift pagi dengan shift siang bertemu, betul? Kapan bertemunya malaikat penjaga pagi dan penjaga malam adalah saat sholat subuh dan saat sholat asar. Di hadis yang sahih. Bukan sholat maghrib, tapi sholat apa? Asar. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu adalah sholat yang disaksikan para malaikat. Dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat, memintakan ampun, mendoakan orang-orang yang sholat subuh, berbuat kebaikan ketika waktu subuh. Lalu ia akan ditanya oleh Allah, wahai hambaku, wahai malaikat, apa yang sedang mereka lakukan? Malaikat akan menjawab, ya Allah, sesungguhnya aku temui hambamu ketika engkau bertanya pertanyaan itu dalam keadaan mereka sedang apa? Sholat. Lalu malaikat siang akan bertugas. Ketika asar datang, malaikat malam yang mau bergantian shift dengan pagi datang di waktu asar. Allah bertanya apa yang perempuan-perempuan itu lakukan. Ya Allah, aku tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang sholat dan berbuat baik ketika sore hari. Maka ibu, kita selama ini selalu sholat subuh yang paling penting, sholat subuh yang paling penting, sholat subuh. Bahkan 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan tapi jangan kayak anak saya yang barep ya Bu. Kalau ketinggalan jamaah sama bundanya, dia bilang, kenapa enggak jamaah? Kan aku sholat qobliyah 2 rakaat. Sudah dapat dunia dan enggak apa-apa dong enggak jamaah sama bunda. Itu. Nah ayo ke masjid. Enggak. Katanya bunda ngisi ngaji, perempuan itu mulianya sholat di. Wah tepatnya Bu. Itu anak sekarang. Kalau ibu tidak pandai berdiskusi dengan anak-anak kita. Kenapa di sekolah malu? Kata ustazah kamu pemalu. Kata bunda perempuan itu harus malu. Oh ya benar juga ya. Gitu. Maka ibu itu harus punya sesuatu untuk berdebat, berdialog lah dengan putra putrinya. Masya Allah Bu. Sholat asar itu penting sekali. Makanya di dalam surat Al-Baqarah itu Allah meminta jagalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah seluruh amalnya. Hati-hati dengan sholat asar. Di dalam keterangan yang lain, orang yang bermaksiat ketika sholat asar, dosanya berkali-kali lipat dibandingkan bermaksiat di waktu yang lain. Asar itu. Banyak pengajian dilakukan habis duhur, sholat asarnya apa? Ini termasuk di sini nih hati-hati. Ibu kalau kira-kira sampai rumah sore sholat asar di sini. Jangan kondur dulu. Kira-kira di rumah masih omber sholat asar silahkan kondur. Sampai rumah asarnya bisa dilaksanakan tepat pada. Hati-hati. Bermaksiat di waktu asar itu dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau pengen jadi perempuan yang senang didoakan malaikat. Maka jaga kebaikan-kebaikan di waktu subuh dan di waktu karena malaikat shift pagi dan malaikat shift siang bertemu saat subuh dan hampir selesai ngaji kita. Siapa lagi perempuan yang gemar didoakan oleh para malaikat adalah perempuan yang menengok orang. Bu ini sahabat Bu. Ya memang kita kelasnya jauh. Sahabat itu meskipun saudaranya sakit gigi itu saling tengok. Lah kita tuh kan ada meme. Loro untuki loro tenan ora ono sing elek, ngono Bu. Sahabat itu meskipun saudaranya sakit gigi saling napa Bu? Coba Ibu amati ini. Baca ini dengan pelan-pelan. Apabila seorang menjenguk saudaranya muslim yang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah Allah. Jadi ketika kita jalan di lorong PKU, lorong RSU, lorong RSI, bayangkan di situ ada mixue. Ada buah apa lagi Bu? Duku, durian, musangking, blackthorn, apalagi? Bawor, apalagi Bu? Ustazah apal teman kayak petani. Kemarin habis diberi rezeki sama Allah makan durian. Namanya durian musangking katanya itu durian asli Malaysia. Masya Allah. Allah Akbar. Semoga Allah membalas beliau. Bayangkan. Sampai duduk
Baru ketika ibu, padahal kita nggak duduk toh Bu. Kalau nengok ke rumah sakit dari tempat duduk toh kadang. Berarti selama kita berdiri sebagaimana kita sedang memetik buah-buahan di surga. Apabila sudah duduk maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras kata Allah. Catat dengan derasnya ini Bu. Dengan deras. Dikasih rahmat sama Allah. Kita itu nggak masuk surga dengan amalan kita tapi dengan apa? Maka salah satu cara kita mendapatkan rahmat Allah adalah dengan cara menengok orang. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakan agar mendapatkan rahmat hingga sore tiba. Dan apabila dia menengoknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat sampai pagi tiba. Bu, itu baru nengok. Siapa di sini yang bekerja di rumah sakit? Mohon izin angkat tangan. Ada dokter Emi. Ada yang lain Bu? Perawat dan yang lain-lain. Ahli gizi, psikolog. Nengok saja. Nengok itu lama-lama atau sebentar? Berapa malaikat yang mendoakan? Apalagi ibu aktivitasnya setiap saat di rumah sakit. Berapa ribu malaikat yang mendoakan ibu. Maka rugi pegawai rumah sakit yang tidak tahu hadis ini. Rugi pegawai rumah sakit yang tidak duduk di majelis ilmu, tidak menyadari betapa agung pekerjaan beliau. Nyaponi kamarnya orang sakit, menyiapkan rezeki, nyontek, bikin resep, sampai Masya Allah rekam medik dan seterusnya. Luar biasa pahalanya. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan Allah pernah bertanya kepada seseorang, ngopo kok kamu ndak nengok aku, padahal aku sakit. Orang itu menjawab, bagaimana mungkin saya menengok Tuhan? Memang Tuhan bisa sakit. Sesungguhnya Allah itu membersamai orang-orang yang sakit. Jadi ibu kalau ke rumah sakit bukan hanya bertemu dengan pasien dan keluarganya, tapi ketemu siapa? Catat itu. Maka kalau di grup ada orang sakit, doanya jangan copy paste. Wong doa kok copy paste. Innalillahi kadang salah Allahumma gfir lahu sama Allahumma gfir ketok le. Mendingan ibu nulis doanya pendek, nggak sepanjang doa itu, tapi ibu tulis setiap huruf itu ibu bertemu dengan kebaikan-kebaikan. Allahu Akbar. Itu Bu. Maka saat kita ke rumah sakit kita mau bertemu siapa Bu? Sudah memetik buah-buahan, didoakan dapat rahmat, ketemu siapa? Allah. Maka ibu, ada satu hadis, setiap penyakit ada. Tapi kalau doa orang sakit bunyinya gimana? Allahumma rabban nas. Hadisnya kan likul lida'in dawa. Setiap penyakit itu ada dawanya. Bahasa Arabnya obat itu dawaun. Yuk. Dawaun. Mau minum apa Bu? Minum pil apa Bu? Nah, aku mau minum dawa KB. Wah, pil KB keren kan? Mau minum obat mah apa Bu? Wah keren. Masya Allah mama nih udah bau surga nih. Apa bahasa Arabnya obat? Tapi lihat doa sakit. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka. Pakai kata-kata syifaun, ikuti. Yang pertama tadi obat apa? Yang kedua apa? Padahal lisan kita tuh sering gini. Es nganaya tak dongakna muka-muka oleh tambane. Ya Bu, tombo itu apa? Kok enggak oleh obate? Kok oleh tombo nih? Tombo itu syifa. Dan syifa itu nambani fisik dan nambani jiwa. Tapi kalau dawaun itu hanya ngobati fisiknya saja. Itu dahsyatnya doa. Itu dahsyatnya mendoakan orang sakit. Berarti kita tidak hanya mendoakan penyakit pergi dari jasad beliau, tapi juga mendoakan jiwa beliau napa? Masya Allah. Milo ampun kopi pas nggih Bu. Mungkin cari malaikat wong deke kopi pas ya deke ulie. Nah, begitu. Sebelum terakhir, siapa perempuan yang didoakan malaikat? Perempuan yang senang mendoakan saudaranya secara diam. Bapak sering menyampaikan ini. Coba, Ibu kalau dari Kertek ke sini lewat rumah siapa saja,
Ibu boleh nggak mampir, tapi doanya diampirke. Ibu dari Garung ke sini lewat rumahnya daleme sinten mawon. Ibu boleh ndak WA ndak mampir, tapi doanya diampirke. Ibu boleh lewat toko siapa saja, nggak ketemu sama penjualnya, tapi doanya diampirke. Ampirkan doa, apa Bu? Kemarin kita katakan di fikih berdoa, mendoakan, minta didoa. Jangan sepelekan ini Bu. Selalu kalau ketemu orang itu minta doa. Mendoakan. Yang terakhir, Masya Allah. Tidak ada satu hari pun di mana manusia pada pagi harinya. Melainkan dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, Ya Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang-orang yang dan hancurkanlah orang-orang yang Ustazah, kalau nggak subuh gimana? Minimal niatnya dari subuh. Nanti tuh sedekahnya jam 12 siang, enggak apa-apa. Tapi dari subuh sudah punya niat. Allahu Akbar. Sudah punya niat. Maka ingat-ingat Bu, ada dua malaikat. Orang tua kita sering ojo turu bar subuh, dadak rezekine didodol. Itu benar, itu hadis. Karena di dalam hadis yang lain malaikat bagi rizki itu pagi hari Bu. Lah kok ibu bertengkar dengan suami, kata malaikat, iki gak matching wong iki dikai rezeki. Yo pindah wae nang omah liyane. Yang suami istri sedang sholat duha, yang sedang sarapan pagi suap-suapan. Suap-suapan Bu? Masya harap mam bareng wepol angel ya Allah. Kapan makan bareng duduk di meja makan sama anak sama suami. Allahumma sholli ala. Beruntung ibu-ibu yang bisa makan bersama dengan, kalau Mbak Eva ya Allah, istri makan jam berapa, suami makan jam berapa, nyeduk dewek, cok maem demen, orang ngengei, begitulah. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Kata malaikat gini, ya ini cocok, ini lagi suap-suapan ini suami istri ini. Padahal usia pernikahan sudah 20 tahun, tapi masih suap. Tapi kalau baru nikah berapa hari udah bertengkar, kata malaikat, tidak cocok ini. Ya pindah wae, rasang kai rezeki wong lanang karo wong wedok kedo perengutan. Turune wae ungkuran. Ora sida malaikat Bu. Jadi rezeki ditotol ayam itu betul. Kalau pagi kita bermaksiat, malaikat nggak jadi datang ke rumah kita Bu, bubar. Nah, seandainya orang yang sedekah itu tahu bahwa sedekahnya lebih dulu berada di tangan Allah sebelum berada di tangan fakir, niscaya kelezatan saat memberi akan lebih besar daripada kelezatan yang dirasakan oleh fakir. Bersedekah berlaku apapun. Seandainya Mbak Indah tahu sebelum tasbih ini sampai ke mafazah, tasbih ini sudah sampai duluan ke tangan Allah, indahnya. Andai ibu tahu kaleng yang keliling tadi sebelum uangnya jatuh ke dasar kotak sudah jatuh dulu ke tangan Allahu Akbar. Masya Allah. Itu Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, ini tentang sedekah. Gak ada sejarahnya orang sedekah miskin. Dan Mbak Eva ulangi, langit itu sifatnya mengembalikan apa yang ada di dalam. Hujan dari bumi kembali ke bumi. Maka sedekah dari bumi akan kembali kemana? Kepada yang mensedekahkan. Terakhir, malaikat akan mendoakan siang hari ini untuk kita semuanya insya Allah. Siapa mereka? Perempuan yang akrab dengan majelis ilmu. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit dan bumi, sampai semut yang di sarangnya, sampai ikan di dasar lautan, turut mendoakan kebaikan untuk orang yang mengajarkan kebaikan, muallimin nasal khair, dan orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Insya Allah malaikat penjaga masjid Mahfazah sudah hafal dengan ibu. Oh, ibu itu sukanya duduk di paling belakang atau sukanya duduk cari tiang sambil rodok-rodok
Tapi ada malaikat penjaga masjid Mafazah ini bingung. Ini ibu cok teko, cok ora, nah bu. Ada yang sandalnya aja udah diapalin nama malaikat bu. Tapi ada ibu-ibu yang jarang sing kesindiroh, nah bu. Ini sopo iki? Kayak rodok kenal tapi kok ketoke kok jarang-jarang sok teko sok. Enggak, itu bukan Mafazah. Di sini tuh Mafazah yang di Maroko sama yang di Purwokerto, Ibu. Kalau ini kan ahli. Ya, setiap Sabtu datang ya Mbak Rara ya. Iya, Masya Allah. Itu biar malaikat itu kenal sama kita. Kalau dipameri sama Rasulullah begini aja kok enggak pengen. Lah kok yang mameri Ustazah Eva? Ya Ibu enggak akan datang ke majelis ini, Bu. Kalau Rasulullah saja pamer, kamu didongakno malaikat, didongakno penduduk langit bumi, didongakno semut nang jero luweng, didongake ikan nang jero lautan, kita masih nggak pengen. Lah apalagi yang ngajak ngaji yang ini, ibu lebih nggak pengen lagi. Maka ingat-ingat tadi, kaki yang melangkah berat ke majelis ilmu, kok bercita-cita kakinya akan membawa ke surga. Yang terakhir saya tutup, nggak ada di slide. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi bertemu Allah. Ini mimpinya Nabi, Bu. Kalau ibu mimpinya apa? Aki mak kelenir kelambi bengi mimpinya apa? Rasulullah mimpi bertemu siapa? Allah dengan indah. Sudah habis slide-nya. Lalu Allah itu bertanya sambil meletakkan kedua tangannya di bahunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah berkata, aku merasakan dinginnya keagungan kedua tangannya Allah. Jangan bayangkan tangan Allah itu seperti tangan wallahu ta'ala alam. Jangan berpikir tentang Khalik, tapi berpikirlah tentang makhluk. Lalu Allah bertanya, Muhammad, tahu nggak apa yang sedang diperbincangkan malaikat di langit? Kata Rasulullah, aku nggak tahu. Begitu disentuh Allah, Rasulullah merasakan kedinginan, Allah bertanya lagi. Sekarang kamu tahu nggak? Malaikat di langit itu lagi ngobrolin apa? Baru Rasulullah menjawab, sekarang aku tahu ya Allah. Oh iya, tentang apa? Tentang kafarat wad darajat. Malaikat sedang riuh di langit membicarakan tentang penggugur-penggugur dosa dan peninggi-peninggi derajat. Oh benar kata kamu, kata Allah kepada Muhammad. Lalu apa yang menggugurkan dosa dan meninggikan derajat itu? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang berjalan menuju jamaah, berjalan menuju masjid. Maka ketika ibu keluar dari rumah sekarang menuju masjid Mafazah, yang di langit riuh sedang membicarakan ampunan untuk ibu dan meninggikan derajat ibu. Siapa yang tidak senang? Lalu apalagi ya Muhammad? Orang yang nunggu sholat. Kita ini sebentar lagi mau waktu asar. Kita nunggu sholat nggak jalan di tempat-tempat lain. Tapi kita nunggu sholat dengan apa? Duduk di majelis ilmu. Maka demi Allah, di arsy-Nya Allah, di langitnya Allah, malaikat sedang riuh membicarakan ampunan dan peninggian derajat untuk kita semuanya insya Allah. Lalu yang terakhir kata Rasulullah, wudhu di saat yang sulit. Wono sopo itu enyes napa mboten? Wudu subuh itu ujian. Maka sholat yang paling berat buat orang munafik itu sholat subuh dan sholat isya. Kenapa Bu? Karena sholat subuh dan sholat isya itu kalau di Wonosobo dingin nomor 1. 2, gelap di zaman Rasulullah. Sehingga orang tuh nggak lihat. Tapi kalau sholat duhur, asar, maghrib orang tuh lihat. Oh si fulan ke masjid ya. Kalau subuh nggak ada orang lihat. Makanya orang munafik nggak senang sholat subuh sama sholat isya. Karena nggak ada yang lihat. Nggak bisa lihat. Maka ibu, sesiapa yang menjaga wudhu, setiap saat di langit sana berguncang para malaikat riuh membicarakan pengampunan untuk ibu dan diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad, barang siapa melakukan 3 perbuatan itu, berjalan ke masjid, menjaga wudhu, menunggu waktu. Kita kan menunggu waktu, hidup itu kan nunggu waktu sholat. Dengan nyaponi itu nunggu waktu sholat. Maka nyaponi pastikan baca apa?
sing sapa wonge nglakoni telung perkara iki, kata Allah, asya bi khairin wa mata bi khairin. Dia akan hidup dengan baik dan akan mati dalam keadaan yang baik. Bismillah. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadikan wasilah untuk kita. Satu apa, Bu? Buka maning bukune kelalen. Didoakan malaikat pembawa apa? Ares yang telinga sampai bahunya jaraknya berapa ratus tahun? Untuk perempuan yang sedang apa? Taubat. 2. Tidur dalam keadaan suci. 3. Yang duduk menunggu waktu sholat. 4. Shaf pertama. 5. Merapatkan shaf. 6. Yang aminnya bersamaan dengan imannya malaikat. 7. Beristighfar di waktu sahur. 8. Apa, Bu? Berbuat baik, menegakkan sholat di waktu subuh dan asar. 9. Menjenguk orang sakit. 10. Mendoakan muslim dengan rahasia. 11. Berinfak di waktu sobah. Yang terakhir, duduk kita siang hari ini. Syukur-syukur dalam setiap hari 12 aktivitas ini ada dalam kehidupan kita semua. Demikian kajian kita siang hari ini. Semoga ada manfaatnya, tidak hanya menjadi catatan tetapi menjadi amal dalam kehidupan kita. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Pengumuman. Kalau di TK-nya anak saya, ibunya jawab penting gitu. Bu gurunya bilang pengumuman, muridnya bilang Sabtu depan insya Allah kita akan bersama komunitas Odoj. One day, one juice. Sebenarnya tidak hanya one day, one juice gerakannya. Ada one day half juice odaf, ada 1 hari 1 ayat atau semampunya bahkan setengah ayat. Tapi kita mencoba mendisiplinkan setiap hari membaca. Insya Allah besok Sabtu depan kita akan bersama Odot, akan bersama di sini membumikan Al-Quran, kajian spesial, dan kita minggu depan spesial akan belajar tafsir karena hubungannya dengan Al-Quran. Tolong disampaikan kepada yang lain. Semoga dengan itu kita menjadi orang-orang yang dicintai Al-Quran. Al-Quran ini lama hilang dari tangan saya, Ibu. Saya berpikir keras di mana, di mobil nggak ada, di lemari tak bongkar di mana-mana. Ternyata tadi anak saya, Bun, Qurannya Bunda itu ketinggalan di Masjid Mafaza. Kenapa nggak ada yang bawain? Ternyata nggak ada namanya. Baru tadi tak namain. Semoga kelak setiap yang aku pelajari dari kitab ini membelaku di hari kiamat. Quran ini milik Eva. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadiah dari seorang dokter yang solih. Sampai rupanya gemelecek kayak gini nggak kena-kena. Saya berharap yang memberi hadiah dapat pahala. Ini sudah lim-liman. Ini jatuh kok dapat. Berarti harus dilem lagi. Mbak Eva bukan mau mengatakan Mbak Eva ahli baca Quran atau tidak. Bu. Jangan keluar rumah kalau kita belum baca walaupun 1 ayat. Jangan semangat ngaji kemana-mana tapi sama Al-Quran jauh. Tidak tumbuh iman kita kecuali kita sirami dengan apa? Ya. Sampai bertemu Sabtu depan insya Allah. Jazakumullah rawuhnya. Darah akan sugeng kundur. Semoga penuh berkah. Saya akhiri astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.